Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Putri Dwi Wulandari, NIM 8557851129, Okjar Muara Padang, UT Palembang. Di sini saya akan melakukan praktikum IPA tentang sifat cahaya. Selamat menyaksikan. Percobaan pertama yaitu percobaan pemantulan cahaya. Tujuannya, setelah melakukan kegiatan dalam percobaan ini diharapkan bisa menjelaskan sifat-sifat cahaya, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa, menentukan fokus cermin cekung, dan menentukan fokus lensa. Alat dan bahan: ada kertas putih, lilin, bus derajat, senter, celah, lalu ada cermin datar. Di sini saya menggunakan cermin rias. Cermin cembung, di situ saya menggunakan spion, dan cermin cekung saya menggunakan kacamata. Percobaan yang pertama yaitu percobaan pemantulan cahaya pada cermin datar. Susun lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar, kemudian senter dinyalakan. Jarak dan tinggi bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Lalu bayangan yang terbentuk yaitu bayangan maya dan tegak. Pada cermin cembung, bayangan yang dihasilkan yaitu bayangan maya dan tegak. Ukuran bayangan yang dihasilkan: jika cermin cembung didekatkan, maka bayangannya akan mengecil. Sebaliknya, jika cermin cembung dijauhkan, maka bayangannya menjadi besar. Percobaan pada cermin cekung, hasilnya jika benda diletakkan jauh dari cermin cekung, maka sifat bayangan yang dibentuk yaitu nyata dan terbalik. Sedangkan jika benda diletakkan di dekat dengan cermin cekung, maka sifat bayangan yang dibentuk yaitu tegak, lebih besar dan semu. Percobaan kedua yaitu pembiasan cahaya. Lensa cembung digunakan untuk mengamati sebuah huruf A pada buku dengan cara yang relatif dekat, lalu perlahan-lahan menjauhi huruf tersebut. Ketika lensa cembung mendekati huruf A, terlihat jelas huruf A-nya, namun semakin perlahan menjauh, huruf A semakin tidak terlihat. Lalu, percobaan pembiasan cahaya dengan lensa cembung dan lilin, hasilnya yaitu pada lensa cembung, sifat bayangan yang terbentuk yaitu semua bayangan maya yang dibentuk lensa cembung selalu tegak terhadap bendanya, dan semua bayangan nyata yang dibentuk lensa cembung pasti terbalik terhadap bendanya. Lalu, menggunakan lensa cekung untuk mengamati huruf A pada kertas dengan jarak yang relatif dekat, huruf A tidak terlihat dengan jelas. Ketika lensa cekung digeserkan secara perlahan-lahan menjauhi huruf, hasilnya huruf semakin terlihat jelas. Percobaan selanjutnya yaitu difraksi, interferensi, dan dispersi. Alat dan bahan: ada air di dalam mangkok, senter, dan kaset. Percobaan pertama yaitu difraksi. Ketika kaset disinari oleh senter, pantulan cahaya bentuk pelangi tersebut itulah yang disebut dengan peristiwa difraksi. Difraksi secara umum adalah peristiwa penyebaran atau pembelokan gelombang oleh celah sempit sebagai penghalang. Percobaan kedua yaitu interferensi. Ketika kaset itu disinari oleh senter, permukaan kaset itu memunculkan warna pelangi. Warna pelangi yang terdapat pada permukaan kaset tersebut yang disebut dengan peristiwa interferensi. Jadi, interferensi adalah peristiwa penggabungan dua gelombang cahaya atau lebih akibat adanya celah ganda yang saling bertabrakan.
Caranya dengan memasukkan kaset ke dalam air yang ada di dalam mangkok. Lalu ketika diamati cahaya yang ada di kertas setelah disinari oleh senter, bila diperhatikan di kertas ada warna pelangi yang terbentuk. Warna pelangi itulah yang ada di kertas merupakan peristiwa dispersi. Peristiwa dispersi adalah penguraian cahaya karena adanya gelombang yang mengalami perubahan bentuk ketika melewati suatu medium yang berbeda, yaitu mediumnya berupa air yang kurang rapat ke medium kertas yang sangat rapat, sehingga sinar mengalami penguraian cahaya Magico-Hipponeum. Kesimpulannya, pemantulan cahaya pada cermin akan berlaku hukum pemantulan cahaya. Bayangan yang terbentuk pada cermin datar, cembung, dan cekung berbeda-beda sifatnya. Pada cermin cekung, posisi jarak benda yang menjauhi atau mendekati cermin akan menghasilkan bayangan yang berbeda pula. Pembiasan cahaya pada lensa cembung bersifat konvergen atau mengumpulkan cahaya, karena sinar yang datang akan dibiaskan menuju satu titik fokus, sedangkan lensa cekung bersifat divergen atau menyebarkan cahaya, karena sinar yang datang akan menyimpang. Pada percobaan difraksi, interferensi, dan dispersi, kesimpulannya yaitu difraksi adalah peristiwa penyebaran atau pembelokan gelombang, lalu interferensi yaitu peristiwa penggabungan dua gelombang cahaya atau lebih, sedangkan dispersi yaitu penguraian cahaya karena adanya gelombang yang mengalami perubahan bentuk. Sekian video dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya teman-teman.